Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin kaya. Tapi tidak semua orang mau menjalani atau melewati apa yang seharusnya dilakukan oleh orang sukses. Tidak semua orang mau melewati suatu yang melelahkan. Tidak semua orang mau bersusah payah. Rumusnya itu 4K. Pertama, kejelasan. Yang kedua, keyakinan. Ketiga, ketekunan. Yang terakhir, kesabaran. Mari kita kupas satu persatu. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti kita, yakni pemateri seminar yang akan dipandu oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Tufa Eskom. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan sholatan wa salaman amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan juga Ibunda Khairin Nisa. Yang saya hormati pula wali santri dan juga yang saya banggakan adik-adik santriwan dan santriwati santri Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Pertama, saya sangat bersyukur sekali pada sore hari ini sudah nyampe seminar episode ke-11 ya, dengan tema dengan susah payah maka kita akan meraih derajat yang tinggi atau kesuksesan. Coba sebelumnya saya tanya adik-adik, siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin kaya? Sekali lagi, siapa yang ingin sukses? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik-adik. Baik. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tangan. Ada yang hafal ya? Ada yang hafal? Ada. Hafalkan ya nanti ya. Baik. Tanah air Indonesia itu sebetulnya kaya. Oleh karena itu, adik-adik harus juga menjadi kaya. Adik-adik harus menjadi sukses. Karena tanah air kita itu dari Sabang sampai Merauke itu adalah bumi yang sangat kaya sekali. Dari air, dari tanahnya yang subur ya. Itu sebetulnya kita kaya. Ya, siapa yang ingin kaya? Ya. Karena judulnya hari ini adalah kesuksesan, derajat yang tinggi akan diperoleh jika kita ingin mau bersusah payah. Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin kaya. Tapi tidak semua orang mau menjalani atau melewati apa yang seharusnya dilakukan oleh orang sukses. Tidak semua orang mau melewati suatu yang melelahkan. Tidak semua orang mau bersusah payah. Mengapa orang sukses itu jarang? Orang miskin banyak, orang kaya ya lebih sedikit daripada orang yang miskin. Orang gagal banyak, orang sukses sedikit.
Karena mayoritas orang, kebanyakan orang tidak mau melewati susah payah. Adik-adik mau susah payah belajar? Nah, itu kan. Tidak mau susah payah, berarti adik-adik tidak ingin sukses. Katanya tadi ingin sukses. Mau susah payah belajar, tidak mau. Gimana itu? Siapa yang ingin susah payah? Nah, itu ya. Susah payah dulu, baru nanti Apakah ada orang sukses tanpa susah payah? Tidak ada. Makanya kalau adik-adik tidak mau susah payah, berarti adik-adik calon orang yang tidak sukses. Ya. Kalau adik calon orang sukses, berarti adik-adik harus siap susah siap berjuang. Ya. Pertanyaannya sekarang, mungkin ini stimulus bagi ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu masih belum terlambat. Sebelum wafat itu masih belum terlambat, walaupun usianya sudah tua, tetap masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Mengapa orang itu susah untuk sukses, malas untuk sukses? Kenapa? Kenapa orang itu malas untuk bergerak menuju kesuksesan? Kenapa malas? Karena prosesnya yang sulit. Ada lagi? Apa? Termakan pikiran sendiri, dirantai oleh pikirannya sendiri, ditakut-takuti oleh dirinya sendiri. Mau bertindak, tidak mungkin sukses. Itu kan yang penyakit di dalam pikiran kita. Ayo, apalagi? Kenapa orang susah untuk bergerak? Karena malas. Ya. Di sini saya kasih rumus, adik-adik mau? Rumusnya sukses mau? Mau ya? Saya kasih rumusnya sukses. Namun sebelum saya jelaskan, kalau cuma teori tidak dilakukan, nanti tinggal teori saja. Ya. Tapi kalau sedikit demi sedikit dilakukan, insya Allah adik-adik, ibu-ibu, wali santri semuanya, insya Allah sukses. Ya. Ada 4 rumus sukses. Apapun yang dicita-citakan itu akan tercapai. Nah, ini coba hatinya saya lihat. Sepertinya sudah memprotek ya. Tidak mungkin. Itu penyakit itu ya. Coba sekarang balik. Sedikit diamalkan itu lebih baik daripada mempelajari sesuatu yang banyak tapi sama sekali tidak dipraktekkan. 4 saja, tidak perlu banyak ya. Rumusnya itu 4K. Apa adik-adik? 4K. 4K. K, huruf K ya. Pertama, kejelasan. K yang pertama, kejelasan. Yang kedua, keyakinan. Ketiga, ketekunan. Yang terakhir, kesabaran. Coba ulangi. Yang pertama apa? Kejelasan, keyakinan, ketekunan, dan kesabaran. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kejelasan. Ini adalah obat dari kemalasan. Mengapa kita itu malas untuk bergerak walaupun kita punya cita-cita tinggi? Contohnya, misalkan ada yang pengen jadi tentara, polisi, kiai, ustadz. Ini kadang walaupun cita-citanya jelas, ada yang masih tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Jalannya tidak jelas. Saya belajar ke siapa?
Apa yang harus dipelajari? Terus tangganya lewat mana? Sampai mana? Hasilnya apa? Jadi yang pertama, cita-cita harus jelas. Contohnya misalkan mau jadi guru atau mau hafal Al-Quran. Saya contohkan hafal Al-Quran ya. Harus jelas. Jelaskan sudah hafal Al-Quran tujuannya ya. Yang kedua, jalannya harus jelas. Saya ngaji ke siapa? Sudah jelas, ngaji ke Ustadz Munawir misalkan. Ustadzah Khairun Nisa atau Ustadzah Nurul Fitria, Ustadzah Nur Fadilah. Sudah jelas. Nah, dalam belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu masih kurang detail lagi. Nanti harus dijelaskan hasilnya. Saya sudah hafal berapa? Tulis. Makanya saya kemarin ke Ustadz Munawir suruh tulis. Biar jelas. Nampak, oh saya sudah hafal 5 surat. Ada hasilnya kan? Ya, ada hasilnya. Nanti kalau sudah hafal 15 surat, kan sudah ada hasilnya. Itu jelas. Nanti terus itu mengobati kemalasan. Yang pertama, kejelasan. Saya analogikan lagi, kita ibaratkan kita mau naik ke puncak gunung. Semua orang pengen kan naik ke puncak gunung. Tapi tidak semua orang mau melewati jalannya yang curam, yang melelahkan. Tuh. Harus jelas jalannya. Kenapa kita malas untuk naik gunung? Karena jalannya gak jelas kan? Itu bikin malas. Ya. Mau lewat mana? Terus bekalnya harus gimana? Temannya siapa? Lewat mana? Itu. Harus ada kejelasan. Baik kejelasan cita-cita, tujuan, ataupun jalannya, ataupun progresnya. Harus jelas. Ya. Maka itu membuat kita itu semangat dan yakin nanti. Yang nomor 2. Kadang kita itu bercita-cita itu, kenapa kok orang itu kadang melakukan sesuatu stuck. Dengan arti jalan di tempat. Seperti contoh kita, banyak godaan di tengah itu, tidak cukup hanya itu. Misalkan kita mau pelihara sapi atau kambing. Tujuannya gak jelas. Maksudnya gak jelas itu ya, tiap hari punya 5, 1 tahun, 2 tahun tetap punya 5, atau bisa jadi kurang gitu. Tujuannya gak jelas. Kalau jelas, saya pengen ternak sapi atau ternak kambing nanti sekampung misalkan. Kan jelas itu. Bisa minimal saya mempunyai 100 sapi atau 100 kambing. Nah, itu kan jelas. Nanti akan berjalan terus itu. Pertama, jelas ya. Jelas. Kejelasan. Yang kedua, keyakinan. Kalau sudah kita jelas, jalannya jelas, progresnya jelas, prosesnya jelas, maka nanti timbul keyakinan. Keyakinan itulah akan mendorong kita untuk terus melaju tanpa gangguan. Tapi kadang keyakinan itu bisa patah di tengah jalan. Bisa jadi ada godaan ya. Misalkan kita sudah memelihara sapi gitu ya. Sudah tekun di sapi, lalu ada ngelihat teman saya jualan kopi sukses gitu. Mau berpindah, mau jualan kopi gitu. Niru orang. Padahal ilmunya jual kopi masih belum tahu. Yang tahu kok melihara sapi misalkan. Jadi jangan tergoda oleh melihat kesuksesan orang lain. Itu kadang-kadang yang membuat kita itu batal. Keyakinan kita itu rapuh. Artinya bisa hilang keyakinan itu. Ya. Misalkan awalnya dari awal itu pengen jadi ustadz, ngelihat orang kok kerja sebagai penjual pentol kok asik gitu, pengen jadi penjual pentol gitu. Kan sudah bergeser dari keyakinan yang awal. Makanya butuh 4 poin ini. Yang kedua adalah keyakinan. Nyambung yang ketiga adalah ketekunan. Kalau sudah yakin harus tekun. Tidak boleh pindah-pindah sudah. Tekun di satu bidang. Jangan ngambil banyak bidang, ya. Sudah jadi menjual pentol, ngobu sape,
bi seberang saya kelako itu udah jadi biasanya. Ya. Jadi tekuni satu bidang. Ya kalau ternak ayam, ya ternak ayam sudah. Besarkan itu ternak ayam. Ya. Paham adik-adik ya? Paham? Itu kok ngomong sendiri? Lah, itu kok ngomong sendiri itu? Paham? Paham? Nah. Ibu-ibu paham ya? Nyampe nomor 3 apa tadi? Nomor 3. Ketekunan, harus tekun. Ibu-ibu mau bertani, nanam kopi, ahli dalam itu. Insya Allah jadi. Tuh. Yang keempat, kesabaran. Ini yang terakhir. Selain kita harus jelas dari awal, jelas, yakin, dan tekun, itu harus sabar. Sabar menjalani sampai sukses. Yang jadi kendala bagi kita adalah ketika kita di tengah jalan belum nyampe waktunya, misalkan kita pengen mendapatkan penghasilan 2 juta per bulan misalkan. Kita menjual kopi. Padahal kita belum jalan 5 bulan, kita sudah batal pikiran. Oh, kayaknya saya tidak bakat di jualan kopi misalkan. Padahal waktunya masih belum 1 tahun. Seperti misalkan jualan areng. Nah, itu kan harus tekun. Bisa konsultasi dengan Bu Wardah. Itu bagaimana perjuangannya dari awal sehingga sukses menjual areng. Tidak apa-apa, itu bagus, tekun. Ya, sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Itu harus belajar sama Bu Wardah. Bagaimana pahit manisnya berjuang. Tuh. Mungkin banyak juga yang niru ya. Yang niru tapi tidak sukses gitu ya. Karena tidak tekun itu, tidak memenuhi 4 kriteria ini. Tidak jelas, tidak yakin, tidak tekun, dan tidak sabar. Ya, mungkin Bu Wardah itu sudah menjadi master untuk membuat pembuatan arang. Sudah ke berapa wilayah pendistribusiannya? Alhamdulillah. Bukan hanya sekecamatan ya, tapi sudah sekabupaten. Ya. Yang perlu tahu apa, yang perlu konsultasi sama Bu Wardah mungkin kesabarannya, bagaimana pahit manisnya menjalani itu. Ya. Ya tidak harus bisnis areng, misalkan kopi, belajar kesabarannya bagaimana, kan gitu. Kan gitu ya. Nah, itu. Sudah, gitu aja ya adik-adik ya. Saya doakan adik-adik bisa menjadi orang yang jelas cita-citanya, yakin niatnya, dan tekun dalam melakukan, dalam meraih cita-cita, dan sabar menunggu hasilnya. Saya doakan adik-adik dan ibu-ibu semuanya sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja pendahuluan dari saya. Sekarang saya kasih waktu untuk refleksi atau bertanya apa yang saya jelaskan. Terutama apa yang saya jelaskan ya. Mendidik anak tidak apa-apa. Cuma apa yang saya jelaskan itu lebih baik ditanyakan daripada topik yang lain. Ya, monggo. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak kita agar bisa menjadi seorang yang percaya diri, Ustaz? Soalnya dia itu kalau misalnya disuruh tadarus, mungkin disuruh tampil mungkin, padahal dia sudah tahu gitu. Tapi dianya itu selalu takut gitu. Jadi apa ya? Ilmunya itu jadi tidak bisa nampak gitu, Ustaz. Ya, bagaimana caranya agar dia itu bisa menjadi percaya diri, agar dia bisa tampil kayak teman-teman yang lain, bisa ngomong di depan orang banyak,
suaranya bisa lantang gitu, bisa dengan percaya dirinya mengeluarkan ilmu yang dia miliki gitu. Terima kasih. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau mewakili menjawab dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini mewakili ibu-ibu yang hadir di sini ya. Bagaimana caranya, adik-adik tolong dengarkan dulu ya. Mau ngomong? Kalau mau ngomong di depan, tidak apa-apa. Ayo, siapa yang mau ngomong? Ayo, fokus dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya mendidik anak agar percaya diri, tidak malu, berani tampil di depan, kan seperti itu ya. Sebetulnya mendidik anak seperti itu tidak banyak faktor ya. Caranya banyak faktor. Mungkin yang pertama dari kecil itu agar percaya diri, kasih kepercayaan biar percaya diri. Di antaranya caranya memberikan kepercayaan itu kasih kepercayaan atau waktu latihan di rumah, latihan berbicara, latihan menjelaskan sesuatu. Dibebaskan aja dulu, jangan dihakimi. Ya, yang membuat anak itu tidak percaya diri itu sering dihakimi. Gini salah. Gitu. Makanya saya ingat waktu itu dulu, masih kecil dulu saya sering dihakimi juga. Saya korban dihakimi oleh orang tua. Ya, korban juga saya. Tapi lama-lama setelah tumbuh dewasa berpikir juga, ternyata tidak semua yang dikatakan oleh orang tua atau orang dewasa itu benar gitu. Ya, kasih kepercayaan seperti itu. Ya. Makanya kalau menyalahkan anak itu jangan langsung disalahkan. Justru kasih pertanyaan mengenai itu saja. Contohnya, misalkan anak mau melarang anak-anak makan kerupuk. Tanyakan dulu, apa manfaatnya makan kerupuk? Apakah makan kerupuk itu banyak manfaatnya, apa timbul penyakit? Gitu. Kadang seperti itu ya. Suatu saat anak-anak makan kerupuk terlalu banyak, kasih makan kerupuk. Ternyata batuk kan. Nah, itu kan batuk, makan apa tadi? Makan kerupuk. Oh ya, makan kerupuk. Berarti jangan banyak-banyak makan kerupuk. Kan gitu. Ya. Jadi kebenaran itu jangan langsung dijudge, jangan langsung dihakimi, ini langsung salah. Kasih dulu stimulus, kasih pertanyaan-pertanyaan menyangkut apa yang ingin dilarang, seperti itu ya. Mungkin itu saja. Kalau untuk tampil ke depan, ya seperti ini sudah latihan. Jadi butuh latihan untuk tampil ke depan. Atau sebelum tampil itu latihan dulu di rumah. Misalkan jadi MC, Haikal, misalkan mau jadi MC, di rumah latihan dulu. Seperti apa? Ngadap orang tua dulu, audiennya ya, sebelum tampil di depan orang banyak gitu. Dan banyak yang lain ya mungkin, tapi yang paling penting itu jangan langsung menghakimi, itu sangat berpengaruh pada otak psikisnya anak itu ya. Ini itu dulu terjawab ya. Ya, yang lain Ibu Nur Fadilah atau yang lain monggo ya. Bu Wardah yuk monggo. Hah? Oh, udah usah pakai mic ya, monggo, enggak apa-apa. Kalau menuju kesuksesan kan cuma kayak harta ini, kayak hati. Betul. Ya, tepuk tangan dulu, luar biasa pertanyaannya ya. Tidak semua orang bisa bertanya seperti itu ya. Ya, sukses itu menurut Ibu Wardah bukan hanya sukses harta. Betul, karena harta tidak menjamin kebahagiaan. Banyak orang kaya yang tidak bahagia kan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, untuk meraih kebahagiaan tidak harus kaya.
Ibu seperti ini sudah cukup. Ya, dikasih belanja sama suami, misalkan sehari 50.000, 100.000, sudah cukup itu. Jangan minta lebih. Ya, sudah cukup. Melatih kita untuk kaya hati katanya ya. Itu salah satunya melatih kaya hati. Kalau bisa dikasih 50.000, kembalikan 25.000 ke terlalu banyak gitu ya, ke suami. Ini besok lagi mas gitu ya. Nah, kan ketawa kan ya. Nah, dikasih 100.000, kembalikan 50.000. Ini terlalu banyak. Ini melatih hati, kekayaan hati, kesabaran ya. Ya. Tapi sebaliknya, ini bukan ya, bukan main-main ya. Coba kalian sekali saja sudah dikasih 100.000, kembalikan 50.000. Mas, ini buat mas ngopi aja lah, untuk apalah gitu. Saya sudah cukup ini. Saya malah melatih hati gitu ya. Ini benar ini ya, benar. Coba kalian ibu-ibu yang hadir di sini nikmati kecukupan kita gitu. Jarang ini ya. Ya. Coba gini aja dah. Refleksi, mengoreksi pikiran kita, mengoreksi perilaku kita. Dikasih 50.000 kurang apa enggak? Kurang? Enggak. Nah. Kurang kan? Kalau kita mau mengejar kekurangan, kurang. 100.000 kurang. Bahkan 500.000 kurang sih, karena kebutuhan semakin meningkat. Tidak ada habisnya kan. Nah, untuk melatih kesabaran, untuk melatih hati, kaya hati katanya ya. Ya itu sudah. Coba latih. Sekali saja sudah, seumur hidup. Kalau dikasih 50, kembalikan 25. Separuhnya kembalikan. Coba sudah. Besoknya ada usaha sudah. Apakah pernah ibu-ibu dikasih uang dikembalikan? Siapa yang pernah di sini? Gak ada. Yang ada kurang ya. Nah, iya. Saya pun di rumah juga gitu. Tidak ada banyaknya ya. Nah, tapi saya membina ya, coba sekali. Tapi pernah. Tapi saya minta kalau pengalaman saya ya, saya ngasih uang sekian gitu ya. Nah, saya mau makan nanti saya minta. Nah, dikasih saya. Berarti kan pernah mengembalikan dia. Sering malah saya gitu. Kasih belanja segini. Saya nanti mau makan beli di luar, mau minta gitu. Nah gitu. Itu melatih. Saya latih itu istri saya seperti itu. Berarti mengurangi apa? Ego. Membunuh ego sendiri, bahwa kita itu sebetulnya pikirannya manusia itu kan selalu kurang terus kan ya. Untuk membunuh itu agar kita itu tidak terlalu egois, kita kembalikan. Atau paling tidak kita tabung lah gitu. Nah, kalau dikasih uang merasa lebih, merasa kok banyak ini, ditabung lah gitu. Untuk nanti suami kalau sakit, kalau mau periksa apa gitu, tanpa sepengetahuan suami, kalau suami waktunya tidak punya uang, mau periksa waktunya sakit, nah itu dialokasikan. Itu bagus, itu salah satunya menata kaya hati. Cukup ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi? Monggo. Tadi tentang kesuksesan, bagus pertanyaannya ya. Sudah. Hah? Ya, ada. Mungkin ini juga mewakili ibu-ibu yang tadinya mau bertanya sendiri mungkin belum bisa gitu. Bagaimana caranya mendidik anak agar dia itu tidak selalu mengulur waktu jika dikasih tugas gitu, Ustaz. Kadang dia itu dikasih tugas misalnya mau ngerjakan PR atau mau makan atau ya pokok tugasnya yang harus dia kerjakan dan sebagai anak gitu. Dia selalu mengulur waktunya. Tunggu dulu ya Bu, tunggu dulu ya nanti ya gitu. Akhirnya tugas itu akhirnya tidak terselesaikan. Bagaimana cara mendidik anak yang seperti itu gitu ya. Yang selalu mengulur waktu, yang tidak bisa tepat pada waktunya mengerjakan tugasnya gitu. Terima kasih. Sebelum saya jawab, caranya sampai yang lakukan apa? Kalau saya sendiri
Saya sekarang memberi jadwal lewat alarm di HP, Ustaz. Soalnya kalau saya sendiri yang bilang waktunya tidur, paling sulitnya kalau saya itu anaknya itu kalau mau tidur, dia belum ini masih mau itu, masih ini gitu kan. Kalau udah waktunya tidur, akhirnya tidurnya telat. Kalau tidurnya telat, otomatis semuanya kayak mau sekolah, jadi telat juga kan. Jadi gitu. Nah, saya kasih alarm di HP. Mau tidur, bangun tidurnya juga lewat alarm itu saya bangunin dia. Soalnya kalau saya sendiri yang bangunin, nak bangun, masih apa-apa gitu. Nah kalau tak cepat bangun, akhirnya saya kena kadang marah kan, kadang emosi bisa datang kan gitu. Biar saya ndak emosi, biar semuanya aman, saya kendalikan lewat alarm itu. Waktu mau tidur saya kasih alarm, waktu bangunnya juga alarm itu yang nanti bangunin dia gitu. Terus mau makan juga waktunya, pokoknya saya kasih di alarm itu udah Ustaz. Kan saya tinggal gini, alarmnya sudah bunyi. Waktunya mau tidur kan gini. Nah, itu saja satu alarm belum cukup. Itu masih nawar dia. Masih makan Bunda, masih mau ini belum selesai, masih mau main apa? Ya, saya kasih alarm kedua tuh. Ya, setengah jam lagi saya kasih alarm kedua. Waktu alarm pertama, dia udah tahu kan waktunya mau tidur tuh. Ya dia mau makan, udah makan. Kadang mainnya belum selesai, ya selesaikan main. Nah, waktu alarm kedua bunyi, sudah, saya tidak boleh ditawar lagi, sudah. Ini waktunya alarm kedua ini bunyi sudah. Tidak boleh ditawar lagi nih, sudah gini saya. Ya sudah mau gitu. Awalnya memang sulit. Ya, satu kali belum, dua kali belum, bahkan tiga kali belum. Masih harus dipaksa gitu. Tapi berjalannya waktu seminggu, 2 minggu, atau sampai 1 bulan, dia otomatis udah terbiasa dengan waktu itu sendiri gitu. Ya itu awalnya memang prosesnya tidak segampang yang diucapkan, memang harus melawan arus juga, intinya harus sabar menghadapi kesulitan yang orang tua hadapi. Katanya tadi itu dah, kalau mau sukses harus susah payah dulu. Ya itu sudah Ustaz, harus susah payah dulu. Kita sebagai orang tua harus semaksimal mungkin memikirkan caranya mendidik anak agar lebih baik gitu, terutama dengan waktu. Terima kasih. Sudah berapa lama dilakukan? Mulain Madin ini sudah, ya mulain ada sekolah Madin ini. Soalnya kan waktunya tidur itu buat anak-anak itu. Jadi saya buat alarm itu gitu. Sudah lumayan. Iya, kan itu sudah alarm pertama dia masih mau ini mau itu gitu Ustaz. Jadi masih mau makan, masih kadang mainnya belum selesai. Ya dia selesaikan gitu, buru-buru dia selesaikan. Takut alarm keduanya cepat bunyi gitu. Iya, kalau alarmnya keduanya sudah bunyi, ya sudah tidur. Saya tidak mau ditawar lagi, sudah gini saya. Karena itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ini apa yang dilakukan oleh Ustadzah Nurul Fitria ini bagus sekali sudah ya. Cuma ada tambahan dari saya. Sudah bagus ya. Jadi anak-anak menggunakan alarm. Ya, coba ibu-ibu yang lain bisa dipraktekkan ya, agar tidak susah mengatur anak. Manfaatnya pakai alarm itu apa? Manfaatnya pakai alarm bukan orang tua yang disalahkan langsung kan alarm kan ya. Ya kadang untuk awalnya mungkin HP-nya bisa dilempar atau gimana gitu ya. Ya pengalaman saya seperti itu biasanya ya. Anak-anak coba biasakan dengan pakai alarm. Setuju anak-anak ya? Pakai alarm kalau main HP ya. Waktunya makan, waktunya tidur dan lain sebagainya pakai alarm. Coba praktekkan ya nanti ya. Coba di sini saya pengen tahu minggu depan itu siapa yang melakukan ini. Ini demi kemajuan ya, demi pertumbuhan bersama. Tuh ya. Untuk tambahannya itu sudah bagus yang dilakukan oleh Ustadzah Fitria sudah bagus. Tambahannya ada aplikasi yang lebih canggih lagi. Bukan alarm itu.
ada banyak aplikasi ya. Saya pernah menginstal aplikasi untuk jadwal semacam alarm, cuma lebih detail. Mungkin bisa disusun lebih banyak jadwal dalam satu hari itu jam sekian itu apa gitu ya. Yang saya pakai Google Keep. Itu Google Keep sekaligus bisa nyimpan foto. Waktunya umur segini, ini kebiasaannya ini gitu. Ada alarmnya itu, pengingat besok pagi gitu. Misalkan saya ingin mengingatkan besok seminar di mana gitu kan ya. Misalkan saya besok seminar di sekolah SD Rano Gedang 3. Saya mau mengingat jam 8 misalkan. Saya mau mengingatkan di alarm itu jam 7. Jadi jam 7 itu dia sudah bunyi nanti. Atau memberikan notifikasi. Ada notifikasi. Google Keep. Ada yang lebih cerdas lagi, pokoknya cari banyak aplikasi sekarang. Ya, selain alarm itu. Alarm itu sebetulnya bagus. Cuma lebih kaya lagi itu pakai Google Keep. Google Keep itu bisa menyimpan foto atau video. Kalau video enggak kayaknya. Foto, ya. Jadi cukup ya. Sudah bagus. Semoga adik-adik nanti bisa membiasakan kebiasaan yang baik melalui aplikasi itu. Jadi teknologi itu tidak selalu jelek ya. HP tidak selalu jelek. Justru lebih banyak manfaatnya kalau kita bisa menggunakan dengan baik. Cukup ya? Ada lagi? Ya, semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik ya, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga menjadi anak yang sukses, anak yang kaya, bukan hanya kaya harta tapi juga kaya hati. Cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.